Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Sementara menterinya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tanah milik Prabowo Subianto sempat menjadi topik panas dalam debat Capres 2024 pada Minggu malam, 7 Januari 2024. Anies Baswedan menuding Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar. Anies mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan sebagian besar dihabiskan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas. Sementara itu, lebih dari separuh prajurit TNI tidak mempunyai rumah dinas. Saat itulah, Anies Baswedan menyinggung kekayaan Prabowo dari sisi kepemilikan tanah di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara, menterinya Pak Jokowi punya 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah, tegasnya, yang kemudian memperbaiki luasnya menjadi 340.000 hektar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp207.320.450.000. Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periode tahun 2022. Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan, dengan luas 8.365 meter persegi, luas bangunan 2.175 meter persegi, yang merupakan hasil sendiri, senilai Rp158.491.875.000. Kemudian, tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi, luas bangunan 580 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp36.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta. Berikut rincian harta tanah dan bangunan milik Prabowo dalam LHKPN. Tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi, bangunan 580 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta senilai Rp36.666.905.000. Tanah seluas 48.970 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp9.794.000.000. Tanah seluas 8.905 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp5.467.670.000. Tanah dan bangunan seluas 8.365 meter persegi, bangunan 2.175 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp154.491.875.000. Bangunan seluas 760 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp5 miliar. Tanah seluas 2.100 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp45 miliar. Tanah dan bangunan seluas 180.000 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp15 miliar. Tanah dan bangunan seluas 61 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp400 juta. Tanah dan bangunan seluas 10.000 meter persegi, luas bangunan 800 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp3 miliar. Bangunan seluas 500 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri senilai Rp500 juta.
Sekedar informasi, kepemilikan ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, pernah juga diangkat dalam debat Capres tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Adapun izin penggunaan lahan atas dasar hak guna usaha (HGU) itu bahkan ditekan oleh Yusuf Kala ketika masih menjabat sebagai wakil presiden periode 2004 hingga 2009. Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih, kata JK di kantor Wapres Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019. Kepemilikan lahan Prabowo Subianto sempat disinggung juga oleh calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, dalam debat kedua di Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. Prabowo disebut memiliki lahan di Kalimantan Timur dan Aceh, seluas masing-masing 220.000 hektar dan 120.000 hektar. Yusuf Kala menyebut, tanah berstatus hak guna usaha (HGU) itu dibeli oleh mantan Danjen Kopassus tersebut seharga $150 juta. Tanah yang dibeli Prabowo dibeli tepat 2 minggu setelah JK dilantik sebagai wakil presiden. Itu yang dibeli kredit macet, tegas Yusuf Kala yang saat itu masih menjabat sebagai wapres dari Presiden Jokowi. Yusuf Kala hanya menyampaikan kepemilikan tanah Prabowo di Kalimantan, lalu bagaimana dengan lahan Prabowo di Aceh? Yusuf Kala pun tidak banyak mengetahui hal tersebut. Saya tidak tahu detailnya, tapi kombatan itu punya perjanjian kebijakan